pengalaman kerja di mana saja sebelumnya, Pak? Saya dari mulai CPNS sampai dengan sekarang masih di lingkup pertanian, Pak. Jadi dulu petugas lapang Menteri Tani ketika itu, kemudian Pak Menteri Tani masuk di seksi tanaman pangan, kemudian kepala bidang tanaman pangan, kemudian kepala bidang tanaman pangan dan hobi menjadi satu, kemudian terakhir kepala bidang sarana prasarana penyuluhan. Mungkin karena kesadaran jenengan pengalaman pernah jadi penyuluh tani, saya lihat di sini di proposal Anda ini banyak menjelaskan terkait masalah pertanian yang kembali organik lewat pengembalian unsur hara dan sebagainya. Mengapa jenengan ambil tema ini? Memang kalau penerapan organik akan berpengaruh apa secara dampak sosial ekonomi di masyarakat Trenggalek yang khususnya mayoritas petani? Jadi apa yang saya tulis dan sampaikan ke Pak Bupati terkait dengan itu, sebenarnya kami berangkat dari kebutuhan akan pangan ini harus tercukupi mulai dari kita, kemudian termasuk juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang lebih penting lagi adalah bahwa sumber daya alamnya harus juga tersedia dan bisa digunakan untuk generasi yang akan datang. Dengan demikian kita mulai sekarang harus mengembalikan sebagian besar yang kita ambil organik. Bahan-bahan organik ini harus kita kembalikan minimal sampai 5% untuk target perbaikan di produksi tanaman pangan dan horti. Jadi pertimbangannya bukan hanya mendukung ketersediaan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan saat ini, tapi juga meninggalkan sumber daya alam yang bagus untuk generasi yang akan datang. Jadi sustainability, keberlangsungan hidup jangka panjangnya. Kalau terkait dengan kebutuhan pupuk sebenarnya saat ini tidak masalah, walaupun posisi sekarang ini banyak tergantung di subsidi. Ke depan saya pikir pemerintah juga tidak akan mengambil resiko besar untuk mengeluarkan banyak uang, apalagi dengan kondisi sekarang ke subsidi pupuknya. Dengan penambahan bahan organik tentunya akan semakin menurunkan kebutuhan pupuk organiknya. Selain itu juga posisi tanaman juga sehat, juga tanahnya sehat, sehingga keberlangsungan mulai sekarang kemudian sampai generasi yang akan datang insya Allah akan bagus. Nah, yang selalu menjadi concern kita ini kan lahan ini kan tidak semakin bertambah, artinya lahannya tetap. Lahannya tetap, manusianya semakin banyak, kebutuhan akan pangannya banyak, kebutuhan akan pekerjaan dan lain-lainnya banyak. Kadang-kadang pemanfaatan fungsi lahan juga berubah dan itu nggak bisa kita hindari, Tetapi kita bisa mensolusikan dengan bagaimana dengan bertani di lahan yang sempit bisa menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat dibandingkan dengan lahan yang mungkin luas dengan metode konvensional. Terus kemudian juga bagaimana memastikan itu berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi kan, menitik beratkan bagaimana kalau unsur hara di dalam tanah ini bisa kita seimbangkan berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Nah, apa strateginya Pak Agung ketika nanti jadi Kepala Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa bagaimana dengan lahan yang semakin sempit produktivitas bisa semakin meningkat? Penerapan teknologi seperti apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi berangkat dari lahan kita memang kalau Trenggalek ini hanya 12.000, walaupun posisi sekarang kebutuhan akan pangan, khusus pangan insya Allah sudah tercukupi juga dengan cadangan lahan kering kita insya Allah masih cukup. Tapi ke depan tentunya kalau melihat Kabupaten Trenggalek, kita tidak melihat apakah nanti bendungan jadi, kebutuhan airnya jadi, cuman posisi sekarang bahwa utamanya adalah air. Air berarti harus dikembalikan bahwa dengan penggunaan bahan organik yang cukup kita akan mengawet air, kebutuhannya akan menjadi lebih sedikit, sehingga kalau posisi sekarang lahan kita 12.000 di lahan sawah, ini kita bisa mendorong kebutuhan pangan ini di lahan kering. Saya yakin nanti di lahan sawah yang 12.000 ini dalam waktu yang tidak akan lama kalau Trenggalek maju insya Allah akan terkurangi banyak. Otomatis peningkatan produktivitas kita di lahan kering sementara ini masih sangat berat. Kita hanya sampai profitas kita padi, sampaikan tadi adalah baru sekitar 4 ton per hektar. Padahal potensi padi ini bisa sampai
padi bukan hibrida ini sampai 8 ton. Ini artinya masih banyak rentang yang, nah ini bisa kita atasi dengan penggunaan bahan organik yang tinggi karena pengawetan airnya ada di situ, sehingga selain, kalau sekarang teknologinya selain bahan organik yang tidak kalah penting adalah ada dukungan teknologi baru dengan penggunaan mikroorganisme. Ini akan simultan sangat bagus, sehingga langkah kami tentunya nantinya kita akan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui petugas-petugas kami, penyuluh kami. Jadi insya Allah tidak perlu kita berupaya, karena saya tahu posisi anggaran di on-farm pertanian ini menurut kami tidak terlalu besar, mengingat ini, sehingga kami berupaya pemberdayaan masyarakat melalui petugas-petugas kami, penyuluh kami. Kemudian sementara ini kemarin itu sudah dimotivasi dari Pak Bupati kemarin untuk gerakan organik kemarin. Tahun ini akan kita lanjutkan di 80 titik akan kita laksanakan setelah ini, mungkin menunggu situasi lebih bagus. Ini akan kita laksanakan. Penambahan bahan organik ini kalau langsung bantuan dari pemerintah insya Allah tidak mungkin, karena anggarannya sangat besar. Kita harus mengoptimalkan, memberdayakan masyarakat melalui petugas kami, melalui kelompok tani, melalui peran serta masyarakat pertanian di sana. Jadi kelompok tani sekarang konsepnya tidak dibantu lagi bahan atau dibantu lagi hibah-hibah dari pemerintah, tetapi dibantu ilmu agar mereka bisa merekayasa tanahnya, terus bahan organik untuk bisa dimanfaatkan. Gitu ya kira-kira Pak Agung. Oke. Kemudian selain pemanfaatan bioteknologi seperti mikroorganisme, terus kemudian juga pemanfaatan organik, apa kira-kira teknologi yang perlu kita akomodir untuk bisa kita laksanakan untuk meningkatkan penghasilan pertanian kita, tidak hanya di pertanian pangan, tetapi juga kita yang luas kawasan hutan, tegalan, pegunungan, yang rata-rata malah masyarakat juga menggantungkan hidup di sana. Memang kita harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan, kemudian taraf hidup masyarakat, kemudian yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan mereka. Beberapa kegiatan kita untuk tanaman pangan, horti, pangan, insya Allah akan terus kita upayakan lanjut bagus. Kemudian yang sudah dan akan dalam waktu dekat ini yang sudah kita rintis di awal adalah terkait dengan horti. Horti ini kita sebenarnya punya beberapa komoditas unggulan yang menurut kami adalah unggulan di Jawa Timur, juga termasuk unggul sebenarnya. Untuk tanaman tahunan ini duren, kemudian manggis. Secara pribadi saya lebih cenderung ke manggis, walaupun kita tidak akan meninggalkan durian, karena kita punya 3 varietas yang selama ini masih satu yang kita perhatikan. Kemarin juga kita upayakan pohon induknya ada di ada cadangan pohon induk di tanah pemerintah. Nantinya kalau terjadi apa-apa, walaupun pohon induk durian ini di lahan petani dan ini menjadi milik pemerintah, kenyataannya kalau di lahan petani nanti akan kemungkinan ada masalah. Sehingga kita akan upayakan ada pohon induk di lahan pemerintah. Kita upayakan kemarin ada di Dilem. Ini ada beberapa. Kemudian agar menjaga plasma nutfahnya itu ya. Kemudian untuk durian, insya Allah akan kita upayakan untuk beberapa varietas sudah kita kembangkan. Hanya 2 yang belum, Pak. Ini PR kami. Hanya PR dari Kementerian Pertanian ketika Menteri Pertanian sudah melepas varietas unggul termasuk yang kita punya, ini harus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dan itu sudah yang Pepto sama Rindu sudah. Kemudian di sini di durian kita akan mengupayakan beberapa lokasi, beberapa lahan ketika masyarakat datang itu, oh iya ini durian Trenggalek, durian wilayah ini pasti enak. Yang sekarang ini masih akan kita upayakan terus berlanjut. Jadi kalau masih sekarang ini ketika masyarakat datang buka durian ini kebanyakan kecewa, masih banyak kecewa. Kan kita upayakan satu lokasi, satu atau beberapa varietas unggul, sehingga masyarakat secara umum tidak akan kecewa. Langkah ke sana sudah kita mulai, Pak. Jadi mulai budidaya bagus, kemudian pendaftaran lahan petani. Setelah pendaftaran petani ini nanti
termasuk mutu hasilnya pasca panennya sudah kita perhatikan untuk durian. Ini merupakan syarat seandainya masuk ekspor. Seandainya kita ekspor pun tidak masalah. Kemudian yang manggis juga demikian. Manggis ini termasuk andalan Jawa Timur dan Trenggalek, insya Allah termasuk daerah produsen yang bagus. Walaupun sementara ini sebenarnya barangnya ekspor sebagian, tapi bukan dari Trenggalek namanya. Sebagian ini masih kita kirim ke Tasik, kemudian ke Banyuwangi. Ada yang masuk ke kebanyakan ke Banyuwangi. Padahal sebenarnya ekspornya itu dari Kediri dan dari Tulungagung ada. Kemarin sebenarnya kita sudah merintis ini, karena syarat ekspor ketika sudah budidaya bagus, GAP, kemudian register lahan petani. Setelah register lahan petani merupakan syarat produk buahnya bisa diekspor. Kemarin kita sudah menggandeng bersama dengan Pak Agung, kemarin sudah menggandeng eksportir dari Tasik yang dulu menjadi langganan barang dari Trenggalek, dimana ambilnya bukan dari Trenggalek. Ya sudah kita bina kelompok tani bersama eksportir. Cuman karena badai COVID kemarin belum jadi, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan terus kita upayakan. Satu sisi lahan-lahan petani akan terus kita tambah untuk yang masuk registrasi kebun. Ini merupakan syarat ekspor, sehingga nanti siapapun eksportirnya, lahan kita, buah kita sudah masuk syarat ekspor. Itu akan kita upayakan terus. Nah ini bisa terus kita dorong lah, meskipun masa pandemi COVID ini kan, kalau pertanian ini kan sudah pasti physical distancing lah, nggak ada lah petani dempet-dempetan, ya tinggal protokol kesehatan. Alhamdulillah, walaupun posisi nggak jadi ekspor, harga manggis, harga pun masih bagus. Oke, Pak Agung, terima kasih. Dan Pak Agung, semua pembicaraan kita yang Pak Agung jelaskan tadi, ini kita rekam dan nanti kita publish ke masyarakat menjadi kontrak kinerja kita, sehingga nanti Pak Agung ketika menduduki jabatan, ketika apa yang dibicarakan dengan yang dilakukan mungkin ada kurang atau apa, kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa ingatkan lewat video ini. Gitu ya Pak Agung ya. Terakhir ada yang perlu disampaikan mungkin Pak Agung sebagai penutup, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Jadi pembangunan pertanian kita ini memang upaya peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi upaya kita ini tentunya harus memperhatikan bahwa sumber daya alam kita ini harus kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Karena dengan bekerjasama bimbingan Pak Bupati, kemudian masyarakat pertanian secara utuh, bisa bersama-sama, insya Allah harapan kami, harapan kita semua adalah bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung.